Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Bersama Tuhan Yesus kita selalu luar biasa. Katakan amin. Wow, luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu, saya percaya kembali kita beribadah online di bulan Juli ini, di minggu yang pertama. Saya percaya ada satu berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan wow. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya percaya hari-hari ini Tuhan mau memenuhi setiap rumah demi rumah dengan hadirat Tuhan. Waktu setiap kali kita datang berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya surga terbuka. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita saudara untuk kita boleh berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat saat ini, buat malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan Yesus, firman-Mu yang berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Malam hari ini kami terus menantikan Engkau ya Tuhan. Malam hari ini kami terus mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap doa, setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Beracara sebebas-bebasnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi yang diberkati dalam hadirat Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Serahkan haleluya. Woo! Thank you Lord. Kau sanggup ya Tuhan. Kau tidak pernah gagal dalam hidup setiap kami ya Abah. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Katakan Tuhan Kau sanggup ya Abah. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi skala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan laut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari sambil bersukacita saudara. Tuhan ada dalam hidup setiap kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Katakan Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan. Kau bangkit Tuhan. Wow, mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup. Kami percaya ya Tuhan, Kau akan menjaga hidup setiap kami ya Abah. Terima kasih. Katakan bersamanya. Haleluya. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya.
bangkit ya Tuhan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sampai selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup, katakan sekali lagi, selamanya, selamanya. Tuhan Kau sanggup. Haleluya. Kaulah kami yang sanggup ya Tuhan. Bersama-Mu kami aman ya Tuhan Yesus. Sedang menyembah Allah yang luar biasa, Allah yang gagah perkasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau mendengar setiap doa-doa kami ya Tuhan. Sebentar kami berdoa bersyafaat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, malam hari ini Tuhan, kami angkat doa kami untuk GBI Pecenongan ya Abah, untuk gereja-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau merencanakan sesuatu yang besar Tuhan, untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi atas gereja-Mu ya Abah. Tuhan, kami minta ya Abah, kesatuan hati yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan hadirat-Mu selalu ada atas setiap ibadah demi ibadah ya Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu lebih dari segalanya ya Tuhan. Kami rindukan Tuhan, untuk GBI Pecenongan ini boleh menjadi alat Tuhan yang membawa kemuliaan-Mu ya Bapa. Tuhan, kalau kami rindukan ada satu menara doa ya Tuhan, yang boleh didirikan Tuhan. Kami percaya Engkau berfirman dan itu pasti terjadi ya Tuhan. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar Tuhan lewat gereja ini. Engkau akan pakai gereja ini untuk menjangkau jiwa demi jiwa di akhir zaman ini ya Bapa. Biar gereja-Mu Tuhan boleh mengambil bagian dalam menyelesaikan amanat agungnya Tuhan. Berkati setiap bidang demi bidang ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini boleh beribadah ya Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, dan ada kesembuhan yang Kau curahkan Tuhan atas setiap rumah demi rumah ya Tuhan Yesus. Engkau hadir dan Engkau lawan setiap kami malam hari ini. Engkau peluk setiap kami Tuhan di ibadah online ini ya Bapa. Sebab kami tahu hadirat-Mu tidak terbatas ruang dan waktu ya Tuhan. Kami berdoa untuk daerah Pecenongan ya Tuhan, untuk daerah Jakarta Pusat Tuhan, biar kemuliaan Tuhan dicurahkan, Roh Kudus-Mu Engkau curahkan atas Jakarta ya Tuhan. Kami juga bawa doa kami angkat doa kami untuk bangsa kami, untuk Indonesia Tuhan. Damai sejahtera-Mu tercurah buat Indonesia ya Tuhan. Roh yang takut akan Engkau tercurah buat Indonesia ya Bapa. Kami mohon kebijaksanaan ya Tuhan atas setiap pemerintahan, setiap mereka yang bertugas Tuhan untuk menangani COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berikan kuasa atas setiap tim medis Tuhan. Engkau kerjakan mujizat-Mu yang jauh lebih dahsyat hari-hari ini ya Bapa. Kami tahu kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa atas setiap sakit penyakit ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Biar api kemuliaan-Mu Tuhan boleh ada buat Indonesia Tuhan. Biar pesan Pentakosta ketiga itu Tuhan boleh tersebar Tuhan dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Tuhan, dan kembali ke Yerusalem ya Abah. Kami rindukan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia ya Tuhan. Curahkan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Curahkan hati yang haus dan lapar akan hadirat-Mu untuk generasi ini ya Abah. Lawat Indonesia ya Tuhan, lawat setiap daerah demi daerah, lawat pemerintahan yang ada Tuhan. Untuk presiden dan wakil presiden Tuhan, Engkau berikan kekuatan Tuhan, Engkau berikan hikmat ya Abah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami
Kami juga mendukung Tuhan untuk pelayanan gembala sidang kami Tuhan. Untuk pendeta Niko Nyotora Harjo beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan, dalam setiap pelayanan hamba-Mu ini Kau menyertai ya Tuhan. Ada kekuatan dan ada kuasa Tuhan yang bekerja lewat setiap pelayanan hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan. Buat pendeta Beni Gunawan Tuhan. Beserta dengan keluarga yang Kau jagai Tuhan. Kau jagai, Kau pelihara ya Bapak. Kesehatan yang daripada-Mu Tuhan. Damai sejahtera berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala GB Pecenongan Tuhan. Buat pendeta Agus Sugiarto. Tuhan, Kau berkati Pak Agus dan keluarganya Tuhan. Ada kekuatan daripada-Mu Tuhan untuk memimpin gereja ini ya Bapak. Ada hikmat, ada kemampuan yang Tuhan percayakan. Ada satu hal yang besar Tuhan yang kami percaya Engkau sudah berikan kepada Pak Agus Tuhan. Berikan hikmat, berikan hati yang senantiasa Tuhan mau dengar-dengaran akan suara-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau lawat setiap kami lewat ibadah online ini ya Bapak. Kami rindukan Engkau, kami buka hati kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Hanya ke dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Biar malam hari ini kami terus merasakan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Sembuhkan setiap kami yang sakit ya Tuhan. Lepaskan setiap kami yang terikat ya Aba. Kami percaya ya Tuhan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami akan terus meninggikan nama-Mu ya. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Percaya hidup kami aman dalam tangan-Mu ya Tuhan. Katakan, meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu,
setiap kami ya Tuhan. Mari terus jemaat Tuhan katakan, yang tak mungkin bagi setiap kita, itu mungkin bagi Tuhan kita, saudara. Bagiku, oh God, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari biar musik saja. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita, saudara. Kita pejamkan mata kita. Mari sembah Tuhan Yesus. Yang tak mungkin bagi kami, semua mungkin bagi Tuhan. Oh God, Engkaulah jawaban dalam hidup kami ya Tuhan. Terus berdoa, berdoa sama Tuhan. Saya percaya setiap kali kita datang berdoa memuji dan menyembah Tuhan, surga terbuka. Dan kami percaya malaikat-Mu Tuhan turun naik ya Tuhan ke setiap rumah demi rumah kami ya Tuhan, membawa setiap doa-doa kami, membawa setiap permohonan kami ya Tuhan. Kami berseru malam hari ini kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, yang tak mungkin bagi kami, itu mungkin bagimu ya Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari terus katakan sama Tuhan, saudara. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, yang tak Bagiku, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang suka. Kami percaya Kau sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kau sanggup mengubahkan yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang tidak mungkin Tuhan sanggup ubah menjadi mungkin ya Aba. Engkaulah jawaban dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan itu yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Oh God, itu
Engkau sediakan bagi setiap kami, orang-orang percaya-Mu Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Terus sembah Dia, saudara. Oh God. Tuhan jamah setiap kami ya Allah, jamah kami ya Tuhan. Kuatkan setiap kaki yang goyah ya Tuhan. Angkat setiap beban umat-Mu ya Allah. Oh God, Hiralabaya Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Haleluya. Peluk ya Tuhan umat-Mu, peluk ya Tuhan setiap anak laki-laki-Mu, anak-anak perempuan-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Oh God, Syarabaya Sakti. Haleluya. Biar malam hari ini Tuhan terjadi terobosan, biar malam hari ini terjadi pembebasan. Sebab Tuhan, Engkaulah Kurios, Engkaulah penguasa tunggal dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Oh God. Terus saudara, mari sembah Tuhan Yesus. Saya percaya ada kuasa di dalam doa, pujian dan penyembahan. Oh God, Jesus. Haleluya. 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 Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sungguh tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Kami katakan, kami akan tetap percaya ya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami ya Tuhan. Hidup kami aman bersama-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami akan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kami akan terus tinggikan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu, tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya padamu. Terus katakan sama Tuhan saudara, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi-Mu. Amin ya Allah. Tiada yang sukar di hadapan-Mu Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Sebab itu ku percaya pada. Terus katakan Tuhan, Jesus, tiada yang. Ini pernyataan iman kami ya Tuhan. Sekalipun kami belum melihat pintu terbuka, tapi kami percaya ya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara. Amin. Oh God, sebab itu ku percaya Pak. Sekali lagi biar musik saja. Mari terus pejamkan mata kita saudara. Terus berdoa Bapak Ibu saudara. Oh Yesus Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan menjamah setiap kami ya Abba. Tangan-Mu menopang Tuhan setiap kami ya Abba. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Dengar Tuhan setiap doa, setiap seruan dari anak laki-laki-Mu Tuhan, anak perempuan-Mu ya Abba. Oh God,
Terima kasih ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, amin. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu ya Tuhan. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagi. Sebab itu kami percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Yesus, biar hanya dalam saja kata, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Tiada yang tak mungkin bagimu. Sebab itu ku percaya bahwa tiada yang mustahil bagi. Amin ya Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Sukar di hadapan Yesus Tuhan. Tiada yang tak mungkin bagi. Amin. Sebab itu ya Tuhan. Sebab itu ku percaya Pak. Sebab itu kami percaya padamu ya Tuhan. Sebab itu ku percaya padamu, oh God. Sebab itu ku percaya pada. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus hebat. Wow, 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 wow. Kami bangga punya Allah Engkau ya Tuhan. Sungguh tidak ada satupun Allah yang dapat disejajarkan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah memulihkan setiap kami. Dan kalau sebentar ya Tuhan, kami mau terus Tuhan duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Katakan amin saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dulu sebentar ya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk kasih sayang Bapak dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah, kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sabar terhadap kami dan Engkau tidak pernah curang. Engkau selalu setia kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau hadir di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu, jamahan-Mu, hadirat-Mu atas kami semua. Tuhan, jamah kami terus ya Tuhan. Jamah setiap kami semua. Tuhan, aku mohon anugerah kasih karena pengurapan-Mu turun atas kami, kuasai hamba-Mu Roh Kudus. Pimpin kata demi kata, biarnya isi hati Tuhan yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, ibadah Zoom meeting inilah adalah acaramu, ya Tuhan. Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya tempat ini. Jamah setiap kami semua di rumah-rumah, ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, berikan kelegaan bagi yang beban berat. Yang terikat kau bebaskan, yang putus asa, berikan pengharapan yang baru, berikan jalan keluar. Buat mujizat-Mu Tuhan pada malam hari ini, berikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, pemulihan atas kami semua. Kami persembahkan siap pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sekali lagi shalom semuanya. Terima kasih Pak Agus untuk kepercayaannya. Saya ingin menyapa dulu Pak Tony, ya. Oh ada Ibu Ping Ping. Ini di warung Sunda atau di rumah? Terus ada, ini banyak yang nggak kelihatan. Ada Ibu Yuni, Mbak Daniel, ada Sinhua Susanto, ada siapa lagi? Ada Ianeng, tadi ada Nelly, siapa Nelly? Ada siapa lagi? Ada Milka, kami nama semua. Ada Pak Yanto, ada sebentar.
ada Iwan Chin, ada Iwan Chin itu anak Sari Putra ya. Ada Erwin, ada Pak Johan, Ibu Suliana, Yaneng, oh ada Tante Inga. Jagoannya ada di sini nih, ada Tante Inga. Terus ada Lydia, ada Andreas, ada Erwin, ada Ibu Rosiana, Ibu Farida, Pak Kamal, Kenny, oh ada Cilalan juga di situ. Nah, ada apa lagi ya, ada Redmi, oke ada yang lain-lain semuanya ya. Ada Pak Franky sama Ibu Liani juga, cuma namanya doang berdua gitu ya. Lagi sembari makan. Enak Zoom meeting tuh seperti ini saudara ya. Kita di tempat masing-masing, santai semua, yang rapi atasnya doang gitu ya, bawahnya celana pendek gitu kan saudara ya. Terus apa lagi? Pak Franky, shalom Pak. Terus juga, ya pokoknya ini bayangin ini, ibadahnya ini luar biasa. Orang Singapura pun ada di sini gitu ya. Ada Yaneng gitu ya. Bayangin, kalau enggak kita mana pernah bisa ngumpul gini. Gitu. Nah, saudara, ada satu hal yang bagus yang Tuhan sedang kerjakan atas kita yang mungkin kita belum ngerti hari ini. Nah, hari ini saya mau sharing bahwa Tuhan merancang hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kita nggak pernah kepikir untuk lahir kan? Kita kan nggak pernah tahu, totonya, nanti saya akan lahir tahun segini, tanggal segini, bulan segini, nggak pernah. Tapi Tuhan yang punya rancangan untuk setiap saudara dan saya. Waktu kita lahir pun, kita lahir tanpa khawatir. Ya kan, nggak ada bayi khawatir. Nggak ada bayi bilang sama orang tuanya, mah, susu bakal bulan depan udah ada belum? Nggak ada. Gitu. Semua bayi, semuanya pokoknya dia rasa percaya. Gitu ya. Kenapa? Karena kita percaya kita punya orang tua yang pasti akan pelihara kita. Demikian juga jangan lupa, saudara saya, kita punya Tuhan yang pelihara kita. Tuhan yang bertanggung jawab. Kalau Tuhan membuat kita lahir, Tuhan bertanggung jawab untuk semuanya sampai kita nanti pulang semuanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya tujuan. Nggak pernah Tuhan membuat kita lahir di muka bumi tanpa tujuan. Dia pasti punya tujuan untuk setiap hidup kita semua masing-masing. Saudara dan saya lahir membawa tujuan daripada Tuhan. Sesuai dengan tuntunan Tuhan melalui Gembala Sidang kita Paniko, bahwa tahun 2020 tahun dimensi yang baru, sesuatu yang baru sedang terjadi. Namanya baru itu benar-benar baru. Baru itu bukan yang pernah kita pikirin gitu ya. Oh nanti barunya kayaknya begini nih, kayaknya begitu. Nggak mungkin seperti itu. Yang namanya baru itu benar-benar baru yang kita tidak tahu sama sekali. Kalau kita bilang gini, ini mobil Kijang keluaran baru, kita nggak pernah kepikir bahwa akan keluar seperti apa, gitu ya. Begitu keluar kita baru tahu, oh seperti ini, gitu ya. Semuanya baru, saudara ya. Nah, melalui pandemi corona ini, sesuatu yang baru sedang terjadi atas hidup kita semua, ya, yang belum pernah kita alami sebelumnya. Bahkan bukan hanya satu kota kita Jakarta, tapi bukan hanya satu bangsa, tapi seluruh dunia. Melalui pandemi corona ini sesuatu yang baru mulai terjadi, gitu ya. Di mana-mana sekarang kita pakai masker, bayangin pakai jas rapi-rapi, pakai pakaian pesta, tapi ada maskernya gitu ya, kayak pesta topeng gitu semuanya, saudara. Di mana-mana jalan orang pakai masker udah jadi satu hal yang biasa gitu ya. Yang begitu nggak ketemu masker kita kayaknya mau marah gitu, saudara. Bahkan ada yang pakai face shield, pakai banyak hal, pakai APD gitu ya, gunting rambut, pakai menurut saya gitu ya. Saya lihatin kayaknya ini satu hal yang baru, tapi ya memang itu aman untuk kita semua. Itu aman, gitu ya. Jadi satu hal yang biasa aja, nggak aneh gitu, saudara. Nah, saudara, apa sih yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Apa sih yang kita semua bingung? Nggak ada yang nggak bingung, gitu ya. Kemarin saya kumpul di Kultin 20 dengan Gembala Sidang dengan Paniko juga bilang, kita bingung semua dalam kondisi seperti ini. Saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini kita juga bingung, gitu, serba salah. Tapi satu hal, biarlah yang menjadi pegangan kita adalah Tuhan Yesus. Biarlah kita tetap percaya pada Tuhan dan menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Nggak ada cara yang lain. Yang jadi pegangan kita adalah setiap janji-janji Tuhan. Gitu. Nah, saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang ke-21, ayat 45. Firman Tuhan berkata begini, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Sekali lagi saya ulangi, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, berarti janji Tuhan ini bukan hanya untuk Yosua secara pribadi, bukan hanya kepada keluarganya Yosua, tapi kepada satu bangsa, gitu ya.
Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi, semua yang baik. Saudara, waktu Yosua bicara ini, di Alkitab dicatat gitu ya, Yosua bukan lagi baru pertama kali dia mulai memimpin, membawa tongkat estafet daripada Musa. Tapi waktu Yosua bicara seperti ini, waktu dia sudah tua. Ya, waktu dia sudah tua, dia lihat sebentar ke belakang, lalu dia bilang begini, dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada bangsa kita, Israel, atau kepada keluarga kita, gitu ya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Tuhan mengenapi setiap janjinya. Nah, saudara, kalau kita mulai renungkan apa yang Yosua alami dengan bangsa Israel, apakah Yosua santai-santai jalan, terus tiba-tiba mengalami semua janji Tuhan? Enggak. Yosua mengalami peperangan, mengalami kemenangan, tapi juga Yosua mengalami kekalahan dengan orang-orang, dengan kota Ai. Yosua mengalami pergumulan, Yosua mengalami persoalan, bahkan Yosua berapa kali harus mengalami namanya a new normal, gitu ya. Apa yang disebut new normal? Gini, perubahan dalam kehidupannya, perubahan dalam satu situasi yang dia hadapi, dia mengalami perubahan. Dia naik gunung, turun lembah, tapi dia lihat Tuhan tidak pernah meninggalkan. Lah kenapa kita khawatir, kenapa kita takut, kenapa kadang-kadang kita kecewa, kita marah, kita mulai mikir, bener nggak Tuhan tolong saya? Karena kita tuh yang ingin keadaan itu kita yang tentukan. Saudara, Tuhan tidak pernah bilang bahwa kita tidak akan mengalami persoalan, tapi dia bilang, sekalipun engkau dalam lembah yang kelam, aku beserta dengan kamu. Aku selalu akan menyertai kamu. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab, dia lebih daripada tanggung jawab sebagai orang tua kita, gitu ya. Kalau orang tua pasti bertanggung jawab untuk anak-anaknya, tapi Tuhan lebih daripada orang tua kita. Makanya setiap bayi yang lahir nggak pernah khawatir. Biarlah hari ini kita juga belajar, saudara dan saya punya Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kita, Tuhan yang berkorban untuk saudara dan saya. Dia memang tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan kehadirannya di rumah kita masing-masing. Tuhan nggak pernah meninggalkan saudara. Yang membuat kita khawatir adalah karena pikiran kita, karena ketakutan kita, karena kita yang ingin keadaan itu seperti keinginan kita, supaya kita tenang. Saudara, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita mengalami peperangan, mengalami pergumulan, mengalami persoalan, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia sangat berkuasa untuk mengatasi segala keadaan yang kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara, mari kita perhatikan, ini pesan Yosua kepada bangsa Israel, gitu ya, waktu dia mulai pimpin, gitu ya, apa yang dia harus lakukan. Ini ada pesan Yosua kepada bangsa Israel, ada pesan Tuhan kepada Yosua. Jadi saya bacain dulu pesan Tuhan. Sebenarnya Tuhan ngomong dulu sama Yosua, baru Yosua ngomong bangsa Israel. Tapi saya balik. Ini pesan Yosua kepada bangsa Israel. Ini pesan kita untuk diri kita sendiri pertama, tapi pesan juga kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Yosua 3 ayat 1 sampai 5 berkata begini. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, perhatikan baik-baik, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Perhatikan kata mengikutinya. Artinya gini, Yosua bilang pada bangsa Israel, lihat kalau begitu tabut perjanjian Tuhan berjalan, bergerak, diangkat para imam, kamu harus mengikutinya. Mengikuti tabut Allah, mengikuti tabut perjanjian. Zaman dulu, tabut Allah adalah lambang daripada kehadiran Tuhan. Artinya kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bukan berjalan kalau keadaan udah mulai bagus. Kita bukannya berjalan kalau kita kayaknya lagi mood nih, lagi oke nih, bukan. Tapi kita berjalan waktu Tuhan bergerak. Waktu Tuhan bergerak, kita juga bergerak. Nah, hari-hari ini dalam kondisi pandemi corona ini, Tuhan terus bergerak, saudara. Tuhan terus berjalan mimpin kita. Tuhan nggak pernah diem. Tuhan nggak bilang begini, nanti kayaknya kedatanganku untuk kalian kedua delay ya, karena ada pandemi nih, aku juga bingung. Enggak, Tuhan nggak pernah bingung. Tapi keadaan pandemi ini akan terus menolong, membantu kita untuk kita bergerak, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya waktu pas kita dengar tahun dimensi yang baru, pasti semua saudara, termasuk saya juga, saya udah mikir gini, wah pasti nih tahun ini akan lebih dahsyat, akan begini, kita akan lakukan banyak hal, kita sudah rancang semuanya. Ya, udah rancang, mau begini, mau begitu, tiba-tiba ganti semuanya. Batal semuanya. Saya pikir, wah nanti pelayanan akan kita lakukan A, B, C, D, pelayanan bubar semuanya. Saudara, pandemi ini membantu kita untuk meriset kita. Meriset apa yang perlu kita lakukan ke depan ini. Yang tidak perlu kita buang semuanya.
pandemi corona ini Tuhan pakai untuk meriset hati kita. Bagaimana sih ukuran hati kita dalam mengikut Tuhan selama ini? Oh, kita ngikut Tuhan karena seringkali kita pikir Tuhan tuh ngikutin apa yang kita mau kok. Kita pikir Tuhan selalu menjawab apa yang kita minta. Tapi sekarang tiba-tiba keadaan berubah semuanya. Pertanyaannya adalah, apakah saudara saya akan terus mengikut Tuhan sekalipun keadaan berubah? Apakah kita terus percaya sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Saudara, ini kita sedang di-reset hati kita. Menurut saya riset ini akan membuat kita jadi lebih bagus. Kita akan berkata pada Tuhan, Tuhan saya nggak ngerti ke depan ini akan terjadi apa. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi satu hal saya akan tetap percaya padamu dan saya akan tetap ikut kepadamu Tuhan. Aku akan lakukan apa saja yang Engkau lakukan. Apa yang Engkau minta, sekalipun aku tidak mengerti. Soalnya ini kita sedang di-reset hati kita. Hati kita sedang diperbarui. Apakah dalam kondisi seperti ini kita tambah cinta kita kepada Tuhan akan terus sama, ataukah kita mulai turun, akan mulai luntur, ataukah tetap sama bahkan lebih lagi kita berusaha untuk lebih dekat lagi, lebih tahu lagi Tuhan? Apakah dalam kondisi seperti ini kita akan lebih berjaga-jaga lagi, ataukah kita sudah menjadi kendor gitu dalam mengikuti kita dengan Tuhan? Saudara, ini sedang direset sama Tuhan. Nah, saudara, mengikuti tabut Allah atau berjalan bersama dengan Tuhan, perhatikan baik-baik, kalau kita berjalan dengan Tuhan atau berjalan dengan seorang pribadi, pasti ada dua hal yang kita akan alami atau rasakan. Pasti dua. Nggak mungkin cuma satu aja. Yang pertama, gitu ya, misalnya kita berjalan gitu. Misalnya Pak Agus pergi ke puncak dengan Ibu Pau-Pau gitu ya. Pasti ada dua hal yang dirasakan gitu ya. Misalnya saya tanya sama Ibu Pau-Pau, saya bilang, Pau, sepanjang jalan ke puncak tuh kamu ngerasain apa? Saya ngelihat suami saya Agus nyetir, dia klakson, dia ngerem, dan saya lihat itu semua. Terus ngobrol apa? Enggak tuh, dia diam aja sepanjang jalan, gitu loh. Atau yang kedua, sepanjang jalan tuh Ben, si Agus cerita banyak hal, lucu-lucu gitu ya. Terus dia ngapain aja? Nggak kelihatan sih orangnya, gitu loh. Nggak mungkin, saudara. Kalau kita berjalan dengan seorang, kita pasti merasakan pertama kehadirannya, yang kedua adalah suaranya. Nah, saudara, berjalan dengan Tuhan, kita perlu merasakan dua hal ini. Hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan, sekalipun dia tidak kelihatan. Tapi yang kedua adalah suaranya Tuhan, firman Tuhan. Saudara, dua hal ini akan membuat kita kuat, bisa mengatasi setiap keadaan, setiap persoalan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Kita pasti bisa melewati, kalau dua hal ini kita lakukan. Kenapa? Setiap waktu kita lagi bingung, kita nggak tahu lagi mesti buat apa, kita nggak dengar suaranya, tapi tiba-tiba kita merasakan hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, kita rasakan jamahannya, kita tahu gini, Tuhan tetap ada lo bersama saya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Soal itu yang membuat kita kuat. Membuat kita bilang, waduh, sekalipun saya masih bingung, nggak tahu mesti belok kanan atau belok kiri, atau jalan terus atau berhenti, tapi saya terasakan dia menyertai saya. Atau yang kedua, waktu kita lagi bingung, aduh ini mutusinnya apa ya, A atau B, A atau B, A atau B, tiba-tiba kita ingat ayat firman Tuhan yang kita baca, ayat itu muncul, dan ternyata kalau A itu kita tidak melanggar firman Tuhan, kalau B kita langgar firman Tuhan, berarti jawabannya harus A. Saudara, dua hal ini perlu kita harus alami. Yang setuju katakan amin. Saudara, perubahan terjadi, ibadah offline kita nggak bisa ke gereja, tapi sekarang kita cuma bisanya online. Dan Tuhan izinkan memang kita harus online. Nah, saudara, kalau kita merasa gini, aduh kalau di gereja ya, saya baru aja nyanyi lagu pertama, saya langsung merasakan hadirat Tuhan. Saya langsung bisa nangis. Saudara, bukan berarti online itu berarti Tuhan tuh ninggalin kita. Bukan berarti kalau online nggak ada pengurapan atas hidup kita semua. Oh enggak. Pengurapan Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia ada bersama saudara di rumah-rumah juga. Kalau saudara bilang gini, aduh saya kalau duduk di laptop, baru mau duduk, pantat belum nempel ke kursi, saya sudah nangis loh katanya. Iya oke. Sama, sekarang di rumah-rumah pun, hal yang sama pun akan terjadi. Masalahnya bukan tempatnya, bukan gedungnya, bukan siapa yang pimpin pujian penyembahan, bukan siapa yang khotbah, tapi persoalannya adalah hati saudara dan saya. Hati kitanya. Kita haus nggak sama Tuhan? Kita lapar nggak sama Tuhan? Waktu kita lapar sama Tuhan, di mana aja, saudara, dengar baik-baik, Tuhan akan menjamah hidupmu. Yang mengerti sampai sini, katakan amin. Sebelum saya teruskan, saudara, sebelum kita teruskan, berapa banyak daripada saudara hari ini engkau berkata, Tuhan, aku rindu jamahan-Mu. Aku ingin merasakan hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin nangis, Tuhan, seperti kayak di gereja, Tuhan. Kalau ada? Kalau ada, yuk kita pejamkan mata kita.
kita ambil waktu 1-2 menit ini. Pejamkan mata semuanya, konsentrasi semuanya. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di rumah-rumah, Tuhan. Tuhan, kami semua haus dan lapar akan Tuhan. Aku ingin hadirat-Mu lebih lagi. Aku ingin kasih-Mu, Tuhan. Tuhan, aku nggak minta yang lain. Aku hanya minta, Tuhan jamah, pegang pun peluk kami semua. Peluk anak-anak perempuan, peluk anak-anak laki-Mu, Tuhan, saat ini. Jamah mereka, Tuhan. Jamah. Curahkan kasih-Mu, Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah. Bahkan mereka ada di Singapura, Tuhan. Tuhan, jamah saat ini. Jamah, Tuhan. Jamah anak-anak perempuan. Kasih-Mu, Tuhan, biar mengalir saat ini. Supaya setiap kami semua tahu, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Hadirat Tuhan, bukan karena pembicara, bukan karena worship leader, bukan karena gedung, tapi hadirat Tuhan. Kami rasakan, karena memang Engkau mengasihi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan hati yang haus dan lapar akan Tuhan atas kami semua. Terima kasih Bapa. Angkat segala ketakutan, angkat segala kekecewaan, kesedihan, angkat semuanya Tuhan. Kebingungan kami, Tuhan angkat. Tuhan angkat. Mari ambil waktu masing-masing berdoa beberapa saat ini. Nyatakan isi hatimu, kerinduanmu, kehausanmu, kebutuhanmu yang paling dalam. Tuhan jamah. Tuhan jamah, dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Tuhan. Dengar ya Tuhan doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Berikan mujizat, berikan kesembuhan-Mu Tuhan atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara. Saudara, kita harus latih. Kita harus latih dalam ibadah online ini. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mengalami hadirat Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya sendirian. Dia selalu ada bersama saudara di rumah-rumah. Nah, saudara, ayat yang keempat dikatakan, hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, mengikut Tuhan atau berjalan bersama dengan Tuhan, dikatakan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Apa maksudnya, saudara? Karena dikatakan, supaya kita tuh mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Saya percaya tahun 2020 ini belum pernah kita lalui. Ya, belum pernah kita lewatin jalan yang seperti ini. Yang kita pikir nanti bulan Mei selesai lah, nggak taunya terus sampai Juni, sampai Juli, kita nggak tahu kapan kita akan ibadah lagi, offline. Ya saudara, kita belum tahu. Kita juga jangan coba-coba untuk ini. Kita coba, janganlah gitu loh. Tunggu sampai waktunya tepat. Tunggu sampai jelas benar gitu ya. Kita jangan, istilah gini, kalau Tuhan belum buka, udahlah kita nggak usah maksain. Yang penting, kita tidak jauh daripada Tuhan. Sekalipun kita belum ibadah offline secara dekat. Tapi yang penting kita jangan jauh daripada Tuhan. Nah saudara, jangan terlalu jauh, jangan terlalu dekat dengan tabut Allah. Artinya apa? Kalau terlalu dekat itu, jangan tebak-tebak gitu ya. Jangan analisa sendiri keadaan yang sedang kita hadapi. Terlalu dekat gitu ya, terlalu dekat. Jadi kayak sok tahu gitu ya. Kenapa? Karena tidak semua bisa kita mengerti dengan logika kita. Nggak semuanya. Jangan terlalu jauh, artinya jangan lambat merespon, gitu ya, atau juga tidak merespon. Kita kalau dengar perintah Tuhan, kita timbang-timbang dulu, untungnya, ruginya. Tapi Tuhan mau kita taat saja sekalipun kita tidak mengerti, gitu ya. Kalau tidak, kita tuh bisa ketinggalan. Tidak akan mengalami perubahan yang baik dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam bisnis usaha pekerjaan kita, ya. Nah, itu pesan Yosua kepada bangsa Israel. Ayo jaga jarak, sungguh-sungguh ikut Tuhan, perhatikan sungguh-sungguh. Nah, ini pesan Tuhan kepada Yosua, gitu ya. Pesan Tuhan pada Yosua diambil dari ayat, saya bacakan dari ayat 1 sampai 5 dulu yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semua itu akan jadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian Tuhan akan menyertai engkau. Engkau tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ayat 5 dikatakan, seorang bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Artinya apa? Kenapa saudara akan begitu dahsyat gitu ya, tidak yang dapat bertahan menghadapi saudara dan saya, akan berhasil? Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan atas hidupmu. Ada hadirat Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Sekalipun keadaan berubah, saudara harus tahu, Tuhan waktu ngomong sama Musa dikatakan, hambaku Musa sudah mati. Nah, Yosua mengalami satu new normal dalam kehidupannya. Biasanya ada Musa yang mimpin, Musa yang ngarahin, tenang-tenang aja, enteng-enteng aja, terima beres, tiba-tiba Musa mati, saudara. Dan Tuhan ingetin, hambaku Musa sudah mati. Yosua, Musa sudah mati. 2019 sudah lewat. Tahun 2020 yang kau pikirkan sama dengan 2019, itu sudah mati, sudah lewat, sudah nggak ada. Ini sesuatu yang baru yang kamu sedang hadapi. Sesuatu yang new normal yang kamu sedang jalani. Kehidupan yang baru. Yosua mengalami sesuatu yang baru setelah Musa mati. Dia bukan hanya tinggal di tempat yang sama, dia harus pindah tempat untuk menuju tanah perjanjian, untuk menuju semua janji Tuhan. Kalau tadi kita baca yang terakhir katakan, segala yang baik yang Tuhan janjikan tidak dipenuhi. Tapi apakah Yosua enak-enak aja begitu Musa mati langsung ngalami? Enggak. Dia mengalami satu kebingungan. Aduh, ini gimana? Dulu ada Musa sih enak. Musa ketahuan dong, dia intim sama Tuhan, dia dekat sama Tuhan, dia dengar suara Tuhan, dia ngomong sama Tuhan. Wajahnya aja sampai bersinar waktu dia ketemu Tuhan. Nah, gue ini gimana? Gitu loh. Musa pasti mengalami kegentaran. Musa pasti bingung, takut. Dia takut gagal. Dengan keadaan yang baru ini, waduh, nanti kalau gagal gimana? Tapi Tuhan ngomong sama Yosua. Yosua, Musa udah mati. Cara yang dulu ini udah berubah. Jangan pakai caranya Musa. Ini cara kamu sekarang. Gimana bisa tahu cara kamu pakai cara yang baru? Yaitu kamu harus ngikut tabut Allah. Kamu yang harus sekarang ini harus berjalan dengan Tuhan. Saudara sekarang masing-masing yang di rumah ini, beribadah di rumah ini, nggak bisa ngumpul. Makanya tadi saya bilang, kita cek, kita masih on fire nggak? On fire atau nggak on fire-nya itu tergantung kita nih masih ngikut Tuhan nggak sekarang ini. Di rumah ini bisa lebih santai, lebih malas, bisa semuanya, saudara. Saudara bisa lagi nggak ngapa-ngapain juga bisa dengan Tuhan. Tapi kita yang harus tahu, sekarang Yosua, Musa nggak ada, mau nggak mau, Yosua harus hubungan langsung dengan Tuhan. Dia punya tanggung jawab dengan Tuhan. Yosua bisa aja jadi malas-malasan, akhirnya batal semua, gagal. Tapi enggak. Yosua, dia mulai berjalan ikuti tabut Allah. Dia belum pernah hubungan langsung dengan Tuhan. Dulu Musa yang hubungan dengan Tuhan. Ini a new normal bagi Yosua. Keadaannya memang lebih nggak enak. Tetapi dampaknya akan lebih bagus untuk Yosua. Dampaknya mungkin hari-hari ini nggak enak untuk kita semua. Tapi waktu kita mulai jalanin, saudara, saya percaya ada suatu berkat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena tanpa disadarin, kita dibawa sama Tuhan untuk punya hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Kita bergumul sama Tuhan, kita cari Tuhan, Tuhan tolong saya mesti ngapain lagi? Tuhan bisnis saya ini mesti gimana? Pekerjaan saya ini mesti gimana Tuhan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kita bergumul, dan Tuhan pasti akan bicara pada kita. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, saudara, ini yang ayat 6, yang bagian yang pertama, yang pesan Tuhan untuk Yosua. Ayat 6 dikatakan gini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Renungkan baik-baik. Musa sudah mati, tapi Tuhan nggak ngomong gini, Yosua, kuatin ya hati kamu ya, Musa udah mati, ya sudahlah. Jadi kalau dengan kondisi begini kamu ngerti lah ya, kalau janji Tuhan nggak digenapi karena ya Musa udah mati. Tuhan nggak ngomong gitu. Berapa banyak daripada kita berpikir waktu kita ngalami pandemi corona, kita begini, wah udah deh semuanya bisa berantakan deh. Masa depan gimana ya? Kehidupan nanti gimana ya? Bisnis gimana ya? Pekerjaan gimana ya? Kita berapa banyak kita berpikir seperti itu? Karena kita pikir keadaan berubah. Musa sudah mati. Keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan ngomong apa sama Yosua? Katakan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Semua janji Tuhan yang diberikan atas hidup saudara dan saya, untuk keluarga kita, untuk keturunan kita, Tuhan tetap akan genapi. Soalnya bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Tapi seringkali pikiran kita yang membuat kita bilang ini, udah habis deh kalau keadaan kayak gini. Soalnya ayo kita berubah. Paradigma kita harus berubah.
Yang menjadi pegangan kita sekarang firman Tuhan, bukan keadaan. Orang percaya bukan hidup karena melihat, tapi kita melihat karena kita percaya kepada firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, artinya apa? Tuhan ngomong gini sama Musa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Atau dengan kata lain, yakin dan beranilah. Yosua, kamu harus yakin, kamu harus berani, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah tetapkan, sudah pilih dan memutuskan Yosua untuk memimpin bangsa ini untuk mengalami janji Tuhan. Saudara dan saya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yakin dengan Tuhan, beranilah gitu loh. Kenapa? Karena Tuhan sudah tetapkan, sudah pilih saudara, sudah memutuskan untuk saudara yang memimpin seisi keluargamu mengalami janji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara harus yakin itu. Saudara yang dipilih sama Tuhan. Tuhan sudah pilih saudara, sudah putuskan saudara, sudah tetapkan saudara melalui hidupmu, seisi keluargamu diselamatkan, seisi keluargamu diberkati. Seisi keluargamu akan mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Tapi kalau kita gugur di tengah jalan, kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan yang luar biasa itu. Yosua dikasih tahu di depan-depannya sama Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan ngomong di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Jadi Yosua harus bilang, Yosua kamu harus kuatkan hatimu sungguh-sungguh. Jangan ntar sebentar kuat, ntar bingung lagi, ntar bimbang lagi. Enggak. Kamu harus kuatkan, teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kembali Tuhan bilang sama Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, yakinlah dengan Tuhan, yakinlah dengan Tuhan Yesusmu, yakinlah dengan firman Tuhan, beranilah dalam melakukan segala sesuatu, dengan sungguh-sungguh untuk hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus berani untuk hidup sesuai firman Tuhan, jangan nyimpang ke kanan dan kiri. Sekalipun keadaannya tidak seperti yang kita harapkan. Sekalipun keadaannya tuh jauh daripada apa yang kita nanti-nantikan. Tapi tetap yakin dan berani untuk taat pada firman Tuhan. Saudara, kita selalu ingin kalimat terakhir yang berkata gini, sebab dengan demikian perjalananmu, yaitu perjalanan hidup kita, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, perjalanan hidup saudara dan saya pasti akan berhasil. Kita akan berhasil mengatasi masalah, kita berhasil mengatasi keadaan pandemi corona ini, kita bisa berhasil mengatasi resesi ekonomi, gitu ya. Kita akan berhasil mengatasi segala keadaan. Dan yang kedua adalah, apa sih yang kau kerjakan akan berhasil. Saya percaya Tuhan akan kasih ide-ide dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam usahamu, dalam segala banyak hal. Tuhan akan kasih ide-ide, strategi-strategi yang baru. Yang orang lain nggak pikirin. Tapi saudara bisa mikir, gitu ya. Dan beruntung, gitu ya. Jadi saudara, untuk kita bisa berhasil mengatasi masalah, berhasil dalam mengatasi apa yang kita kerjakan berhasil dan beruntung, saudara dan saya harus bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Gak ada cara lain, saudara, hari-hari ini harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Dengan berani. Jangan bilang, aduh kayaknya ini nggak mendukung nih, yang ini saya skip dulu. Enggak. Harus lakukan firman Tuhan. Kita harus percaya dan berani. Ini harus dilatih. Ya, harus dilatih. Karena kalau dengar gini kita pasti bilang, amin kita mau, tapi udah gitu besokannya sehari, 2 hari lakukan, terus hari ketiga, keempatnya gimana, saudara? Terus harus latih, menjadi satu habit dalam hidup kita. Saudara, kita mau hidup sesuai firman Tuhan, atau memilih untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Semua kita mau hidup sesuai firman Tuhan, tapi kadang-kadang keadaan membuat kita tuh melanggar firman Tuhan. Tapi biarlah hari ini kita memilih untuk hidup sesuai firman Tuhan. Kita putuskan. Tuhan, pokoknya saya memutuskan untuk hidup sesuai firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau hari ini kau sedang mengalami pergumulan, mengalami persoalan dalam hidupmu, Tuhan bilang gini, kuatkan, teguhkan hatimu. Persoalan hidupmu pasti akan berlalu. Kalau engkau di sini ada yang sedang sakit, dengar baik-baik. Tuhan bilang gini, kuatkan, teguhkan hatimu. Engkau pasti sembuh. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih, memutuskan engkau untuk memimpin bangsa ini. Atau dengan kata lain, engkau dipilih Tuhan untuk melalui hidupmu, keluargamu diselamatkan, untuk melakukan segala rencana Tuhan dalam hidupmu. Pasti. Walaupun goncangan alami, goncangan itu pasti harus selesai. Di muka bumi ini nggak ada yang abadi. Hidup kita juga nggak abadi. Termasuk persoalan hidup kita juga nggak pernah abadi. Pasti harus selesai. Amin, saudaraku. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Ayat 9.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, Tuhan kasih perintah. Ya, Tuhan kasih perintah bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini perintah. Jadi gini, kita harus perintahkan hati kita. Jangan cengeng, jangan melok gitu ya. Katakan kuatkan dan teguhkan hati kita gitu ya. Jangan biarkan tawar hati, kecut, kekecewaan, putus asa, frustasi terjadi dalam hidup kita. Tapi kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita biarkan itu, kita capek, saudara. Capek. Lihat baik-baik, janji Tuhan di depan saudara itu sangat luar biasa. Setiap doa-doamu Tuhan dengar, bukannya tidak. Hanya tinggal tunggu waktunya aja. Nah, saudara, ada 3 hal di sini kuatan teguhan hatimu. Yang pertama adalah, saudara harus tahu, saudara pasti akan menang. Kenapa? Karena Tuhan yang sudah memilih, memutuskan, menetapkan saudara untuk mengalami semua janji Tuhan. Seisi keluargamu akan mengalami janji Tuhan. Tuhan yang pilih saudara. Jadi jangan heran ada tantangan, ada masalah, ada persoalan, ada yang harus dihadapi. Jangan takut, pasti harus selesai. Karena Tuhan pilih saudara untuk mengalami janji Tuhan. Yang kedua, kuatan teguhan hatimu untuk hidup soal firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, bertindak hati-hati, maka hidupmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kita harus memutuskan untuk taat pada firman Tuhan. Baca Alkitabmu setiap hari. Ya. Sampai hari ini, sampai kemarin gitu ya. Hari ini karena saya belum baca, saudara ya. Sampai kemarin saya masih terus baca Alkitab sehari 10 pasal. Saya masih terus baca, saya masih terus renungan. Saya percaya akan firman Tuhan. Akan membuat kita kuat, membuat kita berhasil. Pegangan kita hanyalah satu, firman Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, saudara, yang ketiga adalah Tuhan kasih perintah. Kuatkan teguhan hatimu, jangan kecut, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan kita. Saudara nggak punya kekuatan kalau tawar hati. Jadi harus kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Nah, saudara, percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia sudah mati untuk kita, dia sudah bangkit untuk kita. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Dia akan mengenapi janjinya untuk saudara dan saya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ia selalu menyertai kita, baik dalam kondisi suka maupun kondisi duka, gitu ya. Tuhan tetap menyertai kita. Percayalah padanya. Dia ada bersama-sama dengan kita yang di rumah-rumah ini. Amin. Mari tundukkan kepala sebentar. Erwin ada gitar, Win, bisa mainin, Win. Refnya aja seperti rusak. Mari semuanya tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, pesan-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Tuhan, jamah kami di rumah-rumah. Jamah kami di rumah-rumah, ya Tuhan. Jamah kami di rumah-rumah, ya Tuhan. Curahkan Tuhan kasih-Mu, ya Tuhan. Curahkan kasih-Mu untuk setiap anak-anak-Mu. Biar saat ini Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Biar damai sejahtera mengalir, ya Tuhan. Kekuatan yang baru, cinta yang baru Tuhan turun atas kami semua. Biar hadirat Tuhan memenuhi kami semua di rumah-rumah, ya Bapa. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bungkus semuanya Tuhan. Keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar sisi keluarga semuanya diselamatkan, diberkati, mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan daripada Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Berkati Tuhan. Kalau ada yang sakit saat ini Tuhan, jamah. Ulurkan tangan-Mu Bapa, jamah. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh apapun sakit. Aku berdoa Tuhan, untuk dalam nama Yesus, jantung, pembuluh darah, paru-paru, ginjal, empedu, usus, lambung, semuanya sehat. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Otak, mata, telinga, hidung, tenggorokan dalam nama Yesus, semuanya sembuh. Sehat semuanya. Ruas tulang leher, ruas tulang belakang. Semua syaraf-syaraf semuanya dalam nama Yesus. Sehat sembuh dalam nama Yesus. Persendian, otot, tulang-tulang. Semuanya dalam nama Yesus. Sehat sembuh dalam nama Yesus. Diabetes hilang, sembuh dalam nama Yesus. Pekapuran dalam nama Yesus hilang, sembuh dalam nama Yesus. Semuanya sehat. Demam berdarah kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Sembuh, semuanya sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku patahkan dalam nama Yesus. Sehat sembuh semua dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan, jamah. Kanker, tumor hilang, sembuh dalam nama Yesus. Semuanya sehat. Tuhan, jamah Tuhan. Biar hadirat-Mu Tuhan
Jamah Tuhan. Dalam nama Yesus, asma hilang, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati Tuhan. Berkati Tuhan semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit kepala Tuhan, dalam nama Yesus hilang, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan jamah semua, jamah Tuhan. Curahkan kasih-Mu. Asam lambung hilang, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Curahkan kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu ya Tuhan. Tulang sembuh dalam nama Yesus. Tulang yang retak sembuh dalam nama Yesus. Sembuh, semuanya sehat kembali. Normal semua. Tuhan pakai semua anak-anak-Mu Tuhan. Bawa kami untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih intim lagi dengan Tuhan. Jamah Tuhan, jamah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku mohon berkat-Mu berlimpah-limpah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Saya serahkan kepada hostnya. Ya, terima kasih Pak Beni. Mari kita lambaikan tangan kita, ucapkan terima kasih untuk Pak Beni. Terima kasih, nanti Pak Beni akan memberikan doa berkatnya bagi kita. Nah, sebelum kita akan mengakhiri dengan doa berkat, mungkin ada beberapa pengumuman. Berikut saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk mata sepekan. Untuk minggu depan, kita akan mengadakan ibadah online disertai dengan perjamuan kudus dan akan dilayani oleh gembala kita, Bapak Pendeta Agus Sugiarto. Untuk linknya seperti biasa dimulai jam 7. Ya. Kemudian untuk hari Rabu, kita akan mengikuti ibadah Healing Worship online bersama GBI Sukawarna. Itu dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 8. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Insinyur Niko Nyotot Rahajo, dan untuk link YouTube-nya nanti akan di-share via grup WA. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, dapat menghubungi tim pendoa melalui WhatsApp di nomor sebagai berikut di 0811 83 00099. Kemudian GBI Pecenongan mengajak para talenta-talenta kita yang berbakat di dalam bidang musik ataupun menari untuk ikut ambil bagian di bidang pujian penyembahan dan kreatif ministry. Untuk tindak lanjutnya dapat menghubungi Ibu Ria di HP 0817 4990 100. Kemudian, ini untuk kegiatan Cool Exchange itu diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Dan untuk informasi lanjut, ya di situ ada tulisan untuk pendaftarannya di bit.ly/exchange prayer support. Selanjutnya, kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Hirawati Prawira. Ini sebenarnya ulang tahunnya di tanggal 4 Juli 2020. Mari kita bersama-sama mendoakan untuk Ibu Hirawati Prawira tetap sehat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Kemudian informasi bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan atau perpuluhan dapat melakukan transfer via rekening BCA atas nama GBI Pecenongan di 0706000033. Dan pengumuman dari saya kembalikan Pak. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Silakan Pak Ben. Mari kita angkat tangan kita semua. Biar kiranya berkat daripada Allah Bapa di surga dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai semua di rumah-rumah mulai saat ini sampai selama. Yang percaya semua, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pak Ben. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah